Pak, kedengeran nggak Pak ini Pak? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi biar kompak ya. Jawab salamnya yang jawab salam Ustaz doain hidupnya berkah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak cucunya soleh soleha. Bisa berangkat ke kota Mekah. Bisa tawaf keliling Ka'bah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Pulangnya mampir di Jeddah. Beli oleh-oleh tasbih sama sejadah. Sampai di Jaura bisa kebeli sawah. Bisa beli mobil mewah. Bisa ngelamar anak palura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam. Ayo. Salam. Ya. Ini kedengeran. Nah, itu dia kedengeran. Coba. Suaranya kecil dikit. Pantun, pakai pantun. Pantun ya. Anak kecil begini malam-malam. Malam-malam pulang mengaji. Mudah-mudahan yang menjawab salam, Bang Oci doain pergi haji. Kalau bukan karena bulan, mana bintang meninggi hari. Kalau bukan acara Maulid Nabi, nggak mungkin kita rame-rame datang kemari. Pertama-tama saya mengucapin, kedengaran sih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang tidak menjawab salam saya, buah duku ketiban palu. Sungguh terlalu. Pak, amplop udah Pak, amplop. Ayah yang lo kosong. Nyala kacau. Makan naon kemarin. Oh. Hari ini Iya poyo Bang ya. Raffi Ahmad udah hadir. Saya Bang Raffi Ahmad yang sebelah ini Atta Halilintar. Arah nyala. Jadi alhamdulillah. Iya. Kamu Malam simpati hari mah. ini kita Jangkar. memperingati Iya, pakai smart Maulid lagi. ya Nabi besar Muhammad. Maulid dari surau sampai ke masjid-masjid besar, dari desa sampai ke kota, bahkan sampai ke istana. Itu tujuannya tiada lain agar kita senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad Ya barasnya dan wariskan cinta kita itu kepada anak cucu keturunan kita. Mungkin bisa kita cinta sama Nabi, tapi tanpa diperkenalkan kepada anak cucu keturunan kita siapa Rasulullah, siapa keluarga Rasulullah, akhlaknya semulia apa baginda Nabi, nanti anak-anak kita tidak cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Makanya kalau jauh dari sejarah Nabi,
Ini anak-anak kita lebih kenal sama Abu Rijal Bakri daripada Abu Bakar. Ya. Lebih senang baca cerita Umar Bakri daripada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan yang dijadikan idola artis ibu kota Ali Jainal bukan Ali bin Abi Thalib. Bahkan remaja putri yang dijadikan idola Siti Nurhalijah, penyanyi Malaysia, bukan Siti Khadijah Ummul Mukminin. Kenapa? Karena makhlurun di siratil Mustafa, jauh dari sejarah Rasulullah. Karena itu kapan saja walaupun bukan bulan Rabiul Awal, umat Islam tetap memperingati Maulid. Di dalam berjanji dijelaskan, wa anzuru min qissati Maulidin Nabawi burudan hisanan al-Buqariyah. Nanti akan aku beberkan, aku tunjukkan sejarah manusia mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tanya sama yang hadir semua, cinta nggak sama Nabi? Orang kompak, cinta nggak sama Nabi? Lu makan jengkol nih, makan jengkol. Pak, tadi makan sate sama Pak Kadus. Nah, baunya bau kotoran. Nah, ini cinta kepada Nabi, Pak, bukan hanya sekedar pemanis bibir, hiasan kata-kata, tapi perlu bukti nyata dalam kehidupan kita. Di dalam Nasaihul Ibad ini ada keterangan, ya, dalam bab 3. Ini kata baginda Nabi, sidqul mahabbah salah satu Asia. Sidqul mahabbah salah satu Asia. Bukti cinta itu ada 3 perkara, ya. Jadi salasu itu 3, ya. Sidqul mahabbah salah satu Asia, salah satu itu artinya 3. Ini Bang Ocit gini-gini pinter bahasa Arab. Dulu pernah di pondok pesantren 6 tahun. Kalau ke kamar mandi ada 3 jam. Bener ya Bang? Bener. Ini 3 jam. bahasa Arabnya pinter, bahasa Inggrisnya luar biasa. Kalau nggak percaya, Ustadz Joker tes ya, biar Bapak semua pada tahu ya. Kasih tahu dulu sebelumnya. Ya. Biar begini-begini, Bang Ocit pernah kuliah di Udayana. Di Bali, Udayana Bali. Udayana. Iya di Bali. Udayana. Bukan kuliah dong. Tapi sebelumnya kasih tahu dulu dong. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Sebetulnya nama saya bukan Bang Ocit, bukan Bang Samin, bukan Bang Ucup Mirin. Nama aslinya Nama KTP. asli saya, ini orang mana sih namanya? Orang Jaura. Jaura. Jaura, Pakuaran. Jadi begini orang Jaura. Ini orang Jawa, ini adik-adik dari Jaura kan. Sebetulnya saya memperkenalkan nama dulu. Ya. Nama saya, nama aslinya mungkin ada yang tahu nggak nama asli? Nama asli Ubur. Daripada ubur-ubur, mendingan cumi suntung. Siapa nama aslinya? Nama asli saya Pak Ustadz Ya. Muhammad Yusuf. Itu Muhammad itu nabi akhir zaman, nabi terakhir. Kalau Yusuf itu nabi yang dikenal tampan ganteng, ya. Nah, ini katanya nih. Dengerin. Ustaz tanya nih, Bang Ocit ganteng apa kagak? Sama di sini. Tanya, Bang Ocit ganteng kagak? Bang Ocit ganteng kagak? Udah pulang dah. Ini kamu apa namanya? Jaura. Jaura. Dengerin umat manusia yang ada di kampung. Kecil, besar, tua, muda yang ada di sini. Mohon maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang seganteng-gantengnya dan yang setampan-tampannya.
Kalau orang Jaura bilang Bang Ocit jelek, berarti orang Jaura udah menghina ciptaan Allah. Ngambek. Ada pepatah mengatakan paling enak buah semangka ditaruh dalam nampan. Banyak anak jejaka, cuma Bang Ocit yang paling tampan. Ada pantunan buat Ustad. Nih, Ustad nih. Hitam-hitam kereta api. Di atas rel, di bawah besi. Kagak enak jadi orang laki. Tua-tua jadi aki-aki. Nih, kalau nggak percaya kita tes ya bahasa Arabnya. Pinter Bang Ocit nih ya. Alhamdulillah hari ini, mohon maaf kita diliput oleh Metro. Metro TV. Hah? Metro Mini. Ini namanya Metro Chan A. Oh, Chan. Kita langsung nih. Nih tes ya bahasa Arab. Oke, Ya. siap. Bahasa Arab ya. Coba bahasa Arabnya kalender. Bahasa Arab. Kalender itu diawali dengan kata al. Ya, Depannya al. Bahasa Arab. Iya. Apa kalender? Almanak. Coba. Yang kedua, itulah kalender ya. Iya. Coba yang kedua, buku. Alkitab. Buah-buahan. Alpukat. Itu alpukat. Itu buahan. Yang keempat, yang keempat. Yang keempat, Tanah lapang. alun. Rumput tinggi. Tinggi kan? Iya. Alang. Sekarang yang jangan pakai al ya. Pakainya apa tuh? Yang bebas nggak pakai al. Coba. Sebentar. Gurih. Gurih. Burung. Ya, ngomong-ngomong ini Bapak tadi udah kita siapa? Pakai ijang. Pakai hijab, pakai ngomong-ngomong saya dibayar di sini. Beres. Coba burung, bahasa Arab burung. Tairun. Pinter banget, ya pinter bener. Burung terbang. Tairun tak turun. Coba orang bahasa Inggris. Bahasa Inggris Nah. yang ini yang santai. Ayah. Ayah. Emang kalau orang sini kalau manggil ayah apa? Ayah. Ayah. Bapak ya? Ya. Bapak. Kalau ayah kalau bahasa Inggrisnya father. Ibu. Mother. Ayah ibu nggak pulang-pulang. Keder. Buku. Nih liatin. Book. Satu buku. One book. Dua buku. Two book. Buku jatuh. Berdebak buku. Tapi guru, Ya. mohon maaf. Nama asli saya Bang Ucup Nirin, tapi nama asli di sinetron Sintong namanya Samin tokohnya. Samin itu singkatan. Samin itu 5 huruf mengandung makna dan arti tersendiri. Ya, huruf S. Ini kita nggak tahu kan nasibnya sebagai gubernur nanti 20 tahun. Amin. Nanti mungkin wali kota. Kita nggak tahu nih hidupnya. Coba S apa S? Salat 5 waktu jadi tinggalin. Oh, S. Sholat 5 waktu jangan. A. Al-Quran jadikanlah pedoman hidup. M. Muliain orang tua, ibu dan bapak. I. Infakkan sebagian hartamu. N. Niatkan dirimu agar menjadi orang yang sukses.
Samin juga, Iya. ya santri. Buat para santri, samin itu bisa buat jadi patokan untuk latihan muhadoro, Balikin latihan apa, Bang? pidato, Geserkan balikin. latihan ceramah. Coba S-nya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A-nya A. Alhamdulillahirabbil alamin. M. Muslimin muslimat rahimakumullah. I. Innalillahi. Lu tawa kenceng banget tuh. Ya. Ya. Coba itu tadi bahasa Inggris terusin. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cinta. Waduh. Gak apa-apa. Cinta. Gak apa-apa udah pada gede. Ya masih pada piyak ini. Coba cinta apa? Cinta itu 17 tahun ke atas tuh. Ya bahasa Inggrisnya apa? Love. Love. Bercinta. Loving. Ayo. Akibat bercinta. Ya. Ini generasi terus bangsa Nah, ini ini. ngomongin cinta. Ini cinta kepada Nabi. Kata Nabi itu cirinya ada 3. Ya. 3 ya. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Yang pertama Nah, 3 kata orang bagaimana? tilu. Ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya. Jadi kalau ngaku cinta kepada Allah, itu firman Allah, jangan ditinggalin Al-Quran dibaca. Setiap hari jangan pernah tinggalin baca Al-Quran walaupun 1 ayat, 2 ayat dibaca. Ya. Ini Ustaz Jokar tahadus bin nikmah. Tiap habis subuh itu dibaca surat Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk dibaca. Ya. Kenapa? Agar 1 hari jangan sampai terlewatkan kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran setiap hurufnya adalah rahmat kasih sayang Allah. Setiap hurufnya maghfirah ampunan Allah. Setiap hurufnya dijaga oleh para malaikat Allah. Bahkan setiap hurufnya bisa jadi syifa, jadi obat dalam kehidupan kita. Karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau boleh ngomong, dulu ada orientalis Yahudi namanya El Stoddard, ya. Dia katakan nih umat Islam silakan kumpul-kumpul untuk memuji Tuhan dan Nabi mereka. Tapi kata dia jangan sekali-kali diberikan kesempatan untuk membaca dan mengkaji kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau umat Islam gemar membaca Al-Quran, diamalkan ajaran Al-Quran, kata dia kita akan sulit menjajah mereka. Karena itu Pabuaran, Jaura, ini harus kita terangi dengan bacaan Al-Quran. Ya, rumah-rumah kita terangi dengan bacaan Al-Quran. Nawiru buyutakum, cirangilah, sinarilah, terangilah rumah-rumah kamu sekalian dengan membaca Al-Quran. Apalagi kalau sampai hafal Al-Quran. Ini dijadikan ahlullah, kata Rasulullah. Dia akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebahagiaan apa yang dimiliki oleh kedua orang tua, kecuali kalau anaknya sudah pada hafal Al-Quran. Ini orang tua bangga benar. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, apabila punya anak hafal Al-Quran, nanti di akhirat anaknya berdiri di telaga Kausar sambil membawa mahkota yang akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya sambil dituntun masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan tinggalin Al-Quran. Harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan kata Said Qutb ya di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran dijelaskan
akan sejauh mana perhatian Allah terhadap kehidupan kita, sejauh itu pula kita memperhatikan Al-Quran. Kalau Bapak sangat memperhatikan Al-Quran, Allah akan sangat memperhatikan kehidupan kita. Kalau kita kurang perhatian terhadap Al-Quran, Allah akan kurang memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, undang perhatian Allah dengan membaca Al-Quran. Apalagi kalau sampai hafal, nanti ini santri-santri Nurul Muawwanah kalau lulus nanti pulang ya, sampai di kampungnya siap jadi imam apa aja. Suruh jadi imam sholat 5 waktu, siap. Kenapa? Karena hafalannya banyak ya. Kemudian suruh jadi imam sholat Idul Fitri, Idul Adha, siap. Sholat Jumat, siap. Bahkan sholat taraweh yang rokaatnya banyak, ini santri-santri Nurul Muawwanah, dia siap menjadi imam karena hafalannya banyak. Jangan jadi imam hafalannya dikit ya Bang? Hafalannya cuma sedikit. Ini jadi imam. Kenapa jadi imam? Karena yang ngewakafin masjid kakeknya. Ini yang diapalin paling 2 surat, Alam Nasroh sama Alam Taro. Alam Nasroh rakaat pertama, pasti yang kedua Alam Taro. Kalau rakaat pertama Alam Taro, rakaat kedua pasti Alam. Kalau lihat Bang Ocit bawaannya seneng aja ya. Bukan bawaannya seneng nih, Tong, bukan gendeng gitu. Jadi kalau lihat Bang Ocit bawaannya pengen ketawa terus ya, seneng. Ini kenapa jadi imam? Jadi imam nih, apalannya 2, Alam Taro, Alam Nasroh. Ya, kebenaran tuh kampung, warganya pada doyan banget sama judi. Akhirnya bacaan imam dijadiin judi sama makmumnya. Taruh-taruhan yuk, rakaat pertama gue pegang Alam Nasroh. Lu pegang apa? Alam Taro. Berapa duit? 300.000, 300.000. Kalau menang jadi 600. Imamnya takbir, Allahu Akbar. Ini di belakang makmum semua takbir, kecuali 2 yang taruhan kagak takbir-takbir. Imam baca Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jawab, amin. Ini 2 yang taruhan belum takbir juga, malah main lihat-lihatan. Yuk, siapa yang menang? Imam baca nih suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Gemeteran nih imam ya, imam yang taruhan. Karena 600 kalau menang. Alam, imam kata imam, alam, keluar keringet dingin. Alam Taro, yang pegang Alam Taro langsung ngambil duit 600.000. Kata yang taruhan tuh, Alam Taro rakaat pertama, yang menang gua 600.000. Dia nggak tahu nih imam udah belajar ngaji. Yang dibaca Alam Taro bukan Al-Fil, tapi surat Ibrahim, Bapak. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ini 2 yang taruhan bingung, dia bilang ini siapa yang menang? Alam Taro bukan, Alam Nasroh bukan. Dua-duanya lagi bingung. Akhirnya imam nengok ke belakang, kata imam, kalau gini mah gua yang menang. Ternyata imam bandar judi juga. Kenapa nih? Lantaran hafalan Qur'annya dikit ya. Karena itu kalau ngaku cinta kepada Allah, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Kalau ngaku cinta kepada Allah, tidak pernah baca Al-Quran, pada wahu kadhibun, pernyataan cintanya dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Kalau zaman dulu kan belajar baca Quran ada metode Baghdadi ya. Kalau di sana di Depok itu begini, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma o. Jadinya a i u. Ba fathah ba, ba kasroh bi, ba doma bu. Kalau nggak kuat, angkat bendera kuning. Jalan dulu. Coba. Bapak taba, bakas robi, bak do mabuk. Ba, bi,
ibu. Apa kata takas roti tak domatu. Tak itu Mim patama tak patata lam domalu. mata lu. Tak domamu tak patata mata lu. Ah, itu zaman dulu. Tapi sekarang ada cara cepat baca Al-Quran. Caranya Anak-anak kita nih yang kecil-kecil itu ngajinya pakai metode Iqra. Dari Iqra 1 sampai Iqra 2. Hah? 10. Iqra 1 sampai Iqra. Tidak diperkenalkan dulu fathahnya, ya. Kemudian juga kasroh dan lain sebagainya. Yang diperkenalkan langsung suara konsonan katanya. A, ba, ta, sa. Bahkan dinyanyikan. Anak-anak kita jadi cepat hafal. Abata saja, hoda jaro jasa, sa, so, do, tojo ago pako, kalamana waha, a, dan ya. Padahal itu lagunya dulu. Abang tukang baso, mari mari. Kenapa dinyanyiin? Agar anak-anak kita jadi cepat hafal. Betul. Ya, karena dengan lagu kadang-kadang anak kita tuh cepat hafal sama lagu. Ketimbang dia ngapalin ayat gitu agak lama, dilagukan sama guru-guru PAUD biar cepat hafal. Ini kalau lagu kan cepat grecek hafalnya ya. Coba nih terusin, Ustadz nyanyi apa? Cikini kegondang Dia. aku begini. Kan dalam bola. Coba ya terusin. Kalau ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa? Kenapa? Karena dengan lagu, ya. Makanya guru PAUD, guru TPA itu kreatif. Ini huruf hijaiyah dibuatkan lagu agar anak-anak kita cepat hafal huruf hijaiyah. Alhamdulillah. Kemudian kalau ngaku cinta kepada baginda Nabi, itu jangan pernah lupain salawat kepada Nabi. Terangan kita. Salawat zaman sekarang macem-macem, ya tergantung pimpinan majelis taklimnya. Kalau dia ngaji hari Mancing Senin, dia ya. pimpinan majelis taklimnya suaranya nggak bisa tinggi, makanya salawatannya nada rendah. Allahumma ikutin sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Dah. Hari Selasa, pimpinan majelis taklimnya pinter baca salawatnya, nadanya rada tinggian, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbirin wa itu hari Selasa, ya. Hari Rebo, karena pimpinan majelis taklimnya dari Jawa, salawatannya nadanya gaya Jawa. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi asani wa daraji, apa tayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karomi. Manu kenapa itu? Pokoknya puas banget ya. Dulu ya. Ini bukan cicak tuh nggak? Apa? Kadal buntung.
Iya tuh, lawatan hari Rebo ya. Kemudian hari Kamis, karena pimpinan majelis taklimnya senang nonton sinetron India, akhirnya salawatan gaya India ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa zarati, apa tayaji rotal alami, ya uhailah ujuk kota. Ini kenapa semua nada silahkan. Yang penting intinya dia memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salawatan luar biasa. Ulama menyampaikan kita baca salawat, kepingin dipuji manusia, tetap dapat pahala. Satu salawat yang kita baca, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang baca salawat satu kali, Allah turunkan rahmatnya 10 kali. Tadi sudah beberapa jam kita baca salawat kepada Nabi. Insya Allah pulang dari maulid di pondok pesantren Nurul Muawwanah, kita pulang membawa kasih sayang Allah. Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada ibu-ibu nggak? Coba Ustaz panggil, Bu. Jawab ya, Bu. Kalau 2 kali jawab 2 kali ya, Bu. Yang kompak, Bu. Bu. Tes dulu ya. Bu. Beda. Pak. Ini yang kompak nih. Ibu-ibu, bapak, coba ibu-ibu tes nih ya biar kompak ya. Bu. Pak. Tapi semangat loh sini guru. Semangat sini. Alhamdulillah. Ini lampu terang amat sih. Cakep. Ini ada permintaan Ya. dari ibu. Ustaz disuruh salah dikit. Oh gitu. Biar toanya lebih berasa. Tadi Bapak panitia udah ngomong lagi. Apa? Untuk Ustaz Joker dan Bang Oce tanggal 3 tolong kosongin 3 November. Diundang lagi. Ubek Empang. Ini kita mau ngetes nih. Coba panggil. Ibu-ibu panggil dulu ya. Bu. Apa kabarnya, Bu? Di mana Munaro? Jujur aja, Bu. Bang Ojek biar begini-begini. Kekasih pujaan hatinya ada 4. Oh mantan. Mantannya ada 4. Yang pertama. Riri Latu Konsina. Yang kedua. Titi Kamal. Yang ketiga. Angel Karamoy. Enggak, Karamoy orangnya kayak gimana? Angel Karamoy orangnya putih bersih, rambutnya panjang, bulu ketek toge. Yang keempat. Ini yang keempat nih, dengerin. Yang keempat, Siapa? Maija. Ini lihat Bang. Kelihatan mukanya istri soleha. Ini jujur aja ya, saya kalau melihat di sini, saya ingat lagunya Bang Haji Roma Irama. Hanya istri yang beriman selalu dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Bentar, saya pulang dulu ya. Ada teman saya di sini, Dulipa di sini. Siapa? Dulipa. Bapak mana? Di mana? Kita kasih hadiah guru nih. Kita kasih hadiah dulu. Ya. Kita cari
3 anak, Ya. kita kasih hadiah. Udah siapin uang kan? Udah ada. Iya. Pak Panitia siapin 2 juta. Ini dari mana? Ya udah gitu. Yang mana? Yang kelihatan juga. Kong, sini Kong. Sini. Ayo, berapa orang? Berapa orang? 3. 3 orang. Bang, ada yang kabur, Bang, ada yang kabur. Ini. Ayo, panggil satu lagi, Bang. Mana, Bang? Ayo tanya. Tanya dulu ya, Sa. Ini jangan megang begini aja. Ini apa pakai dari Tanya. ini Nama. ya. Jawab ya nanti. Nama saya Bang Ocit gitu ya. Tapi namanya tidak Bang Ocit. Kamu siapa namanya? Yo. Kamu jawab. Kamu jawab. Coba contohnya ya. Kamu siapa namanya? Nama saya Bang Ocit. Nah, itu dia. Ayo. Sana. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Nama asli Gabriel. Nama saya Gabriel. Ayo ulangi, tanya ulangi. Iya. Oke, Gabriel, siap Gabriel. Siap ya? Kamu siapa namanya? Nama saya Gabriel. Ini, Bang. Dulu. Bentar. Gabriel, ini kuning kok. Tanya. Maju. Udah ke boneka pam-pam. Kamu siapa namanya? Saya namanya Rido. Nama saya Rido. Nama saya Rido. Yang kencang apa? Rido. Bang Ocit nih, 4 kali aja dengan begini, soek nih. Soek dah mulut, soek. Jangan ya. Kamu siapa namanya? Yuk. Nama saya Rido. Ada juga ditanya mungkin. Nama saya pegang begini. Kamu siapa namanya? Nama saya Fikri. Tuh. Gabriel, Rido, Fikri. Wow. Usianya berapa nih? Tong. Usianya berapa? Jawab. Ini. Nah, sekarang saya tes ya. Kita seri pertanyaan. Baca Al-Quran. Yang mana dulu nih? Ya. Kalau kamu cinta sama Allah, harus pintar membaca. Fikri. Kamu. Namanya Fikri. Ya. Namanya Fikri. Ya. Fikri namanya dia. Coba Fikri, lanjutin ayat yang Ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikri. Qul huwallahu ahad.
Terus. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, tepuk tangan ya. Masya Allah. Nah, ini siapa nama Fikri? Ini siapa? Ini namanya Ridho. Ridho. Terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sorry. Siap. Terus inna. Ya, sekarang Gabriel. Ya, Gabriel. Terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wa duha. Udah tahu? Coba sekarang doa-doa ya. Doa-doa dah. Dari Doa-doa. Sini. maju lagi. Sini. Siapa namanya? Haji Haryanto. Siapa? Ridho. Fikri. Ini Ridho ya. Coba Ridho baca doa mau tidur. Yang keras apa dong? Yang keras. Jangan. Jangan gua. Yang keras gitu. Bismika. Allahumma Amut. berpelan. Allahumma ahya. Ya, coba Ridho. Fikri, doa bangun tidur. Alhamdulillah. Ahyana. Ada. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tadi Ridho udah baca doa mau tidur. Ini bangun tidur. Sekarang Gabriel. Gabriel Tadi udah dengar kan? Ini doa ya. mau tidur. Bangun Ini doa bangun tidur. tidur. Sekarang Gabriel baca doa ngangkat tempat tidur. Sekarang aku cerita sama Nabi nih ya. Ustaz tanya nama-nama keluarga Nabi ya. Ayo. Nama bapaknya Nabi Muhammad. Abu Thalib mah paman. Bapaknya, ayahnya. Jawab. Kan ada selawatannya. Abdullah. Nama Nah, itu Abdullah nama ayahnya. Jadi nama ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah ya. Kemudian nama kakeknya Nabi Muhammad. Abdul Muthalib. Ini udah nama bapaknya, nama kakeknya. Jibril. Jibril. Coba nama RT-nya Nabi Muhammad. Ini anak-anak soleh, kasih hadiah. anak-anak yang jago ya. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Hari ini udah pegang uang 50 ribuan belum? Udah pernah pegang belum? Belum. Pegang. Hari ini belum. Belum pernah megang belum? Coba pegang. Belum pernah megang. Pegang. 100.000 bagi 3 berapa? Jadi 30. arang 35. Kurang. Tiga. 33 ya. Lebih 1.000. Yang gocengnya buat ya. Jibril. Kail. Tropi. Ya. Ini uang dari Pak Haji Haryanto. Ya. Orangnya doain biar panjang umur. Sehat walafiat. Allah berkahkan rezekinya. Tobal. Amin. Ini bawa ya. Masih 3 lagi. Silakan. Maju 3 lagi. 3 lagi. Perkenalkan nama dulu sebentar ya. Kamu siapa namanya?
siapa namanya? Apa? Bintang. Nama siapa? Bintang. Nama nggak kenal. Abang ada bintang. Panggilan siapa? Abang. Oh namanya Abang. Bang, mau kemana Bang? Kamu namanya siapa? Abang. Kamu dapat hadiah kan? Kamu siapa namanya? Nama saya Dery. Abang Dery. Oh ada tuh. Egi. Kamu. Egi itu Oh Egi. nama siapa? Egi. Ini ngelamun aja. Udah asik. Kamu siapa namanya? Aku namanya Abean. Namanya Abean. Obehan. 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 Abian. Ini kamu? Dere. Yuk, ini pertanyaan dari Bang Ocit. Langsung aja cepat nih, udah mau malam ya. Karena Bang Ocit besok mau syuting. Ya. Ini siapa yang bisa ucapkan hamdalah sepanjang-panjangnya dapat hadiah dari Bang Ocit? Kamu dulu, Abang. Maju. Nih, contohnya begini. Alhamdulillah. Ya, yang keras ya. Dapat hadiah. Ini gampang loh pertanyaannya. Ayo. Yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yang panjang, yang keras, yang semangat ya. Yuk. Tungin. Itu, yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Keras. Ayo. Ayo. Alhamdulillah. Han, ayo Han. Yang keras ya. Yang keras saya. Yuk. 1, 2, 3. Udah kan semua? Ini ada hadiah dari Bang Ocit, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa sholat ya. Hadiahnya dari Bang Ocit. Suruh minum. Itu jujur aja, itu hadiahnya. Kalau kita itu air itu sumber kehidupan sayang. Iya, kalau kita makan kalau ada air seret lah, kita bisa tewas. Bener kan? Alhamdulillah. Duit dong, duit. Duit. Dong, kasihan. Bapak, ada yang minta duit, Pak ya, Pak? Tapi sini kamu, bertiga. Ini apa? Selebih. Nih, ya. Kamu ini 1, 2, 3 dibagi bertiga sayang. Terima kasih. Kurang. Terima kasih. Satu-satu atuh. Lah, kasih dek, tidak. Silakan bayar lagi sahamnya sana gitu. Itu tadi Saatnya kita nih. satu tuh ya, bukti cinta sama Nabi, sama Allah. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lain. Kemudian yang kedua, ya, bukti cinta itu ayah tara muzalasata habibihi ala muzalasati ghairi. Dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya daripada yang lainnya. Dulu sahabat Nabi itu duduk sama Nabi sampai berlama-lama nggak berasa. Dia itu, ya, bahkan Nabi dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu dari duha sampai asar
tidak ada satupun sahabat yang keluar dari majelis Nabi. Kenapa? Karena senangnya duduk bersama dengan Nabi. Bu, Ibu, Bu. Bu. Bapak. Wow. jadi senang tuh, padahal dari duha sampai asar tidak ada satupun jamaah sahabat Nabi yang keluar dari Nabi. Coba saya tanya sama orang Jaura, kalau ada kiai ceramah dari duha sampai asar, kira-kira pada pulang apa kagak? Kabur. Pulang apa enggak? Bukan cuma pulang, ya, itu kiainya diomongin sambil pulang. Tuh kiai nggak punya otak kali ya. Ceramah dari duha sampai asar nggak kelar-kelar. Ini Rasulullah, sahabatnya senang duduk bersama dengan Rasulullah. Bahkan ada sahabat namanya Sauban bin Munabah. Ini sehari-hari ikut sama Nabi. Akhirnya ditinggalin sama Rasulullah dakwah sampai berhari-hari. Ini muka Sauban yang tadinya ganteng berubah jadi pucat. Badan yang tadinya gagah berubah jadi kelihatan lebih kurus. Rasul pulang dakwah nanya kepada Sauban, "Hai Sauban, sakit apa yang kau derita sehingga mukamu pucat, badanmu kurus?" Kata Sauban, "Aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan berhari-hari, satu hari aku tidak melihat wajahmu, sudah gundah rasa hatiku ya Rasulullah." Jadi Sauban bin Munabah satu hari nggak ngelihat wajah Nabi, gelisah hatinya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu Jaura, pernah ngelihat wajah Nabi apa enggak? Pernah dengar suara Nabi apa enggak? Pernah sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi apa enggak? Tetapi pernahkah kita rindu kepada Rasulullah? Rasa-rasanya rindu kepada Nabi ini kadang tertutup dengan hobi kita, tertutup dengan kesibukan dunia kita, sehingga kita melupakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kegelisahan Sauban, takut nggak ngelihat Rasulullah, bukan hanya di dunia. Dia katakan, "Nanti pun ya Rasul, kalau di akhirat aku dimasukkan ke dalam surga, aku takut tidak melihat wajahmu dalam surganya Allah." Kenapa? Karena pasti surga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad jauh lebih tinggi dari yang diberikan kepadaku, kata Sauban. Akhirnya baginda Nabi memberitakan kabar gembira kepada Sauban khususnya dan kepada orang Jaura pada umumnya. Rasul membaca surat An-Nisa ayat 69. Ayat berapa? 69. Bagaimana bunyinya? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, nanti dibersamakan dalam surga dengan orang yang diberi nikmat dari Allah. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para rasul, para suhada, para pecinta kebenaran dan orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Walaupun orang Jaura nggak pernah lihat wajah Nabi, nggak pernah dengar suara Nabi, apalagi sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, menghidupkan sunnah Rasul, insya Allah di surga kita dibersamakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang cinta itu dia akan sering menyebut-nyebutnya, bahkan senang duduk bersama dengan kekasihnya. Sekarang Rasul udah meninggal dunia 15 abad yang lalu. Gimana caranya biar kita duduk dekat terus dengan Rasulullah? Ulama menjelaskan, duduklah di tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah. Di mana? Majelis taklim. Di mana? Majelis ilmu, majelis silaturahim, majelis sholawat. Tempat-tempat itulah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga berasa dan Rasul pun berada di dalamnya. Ya,
Ini semua ada dalam majelis maulid. Coba, ini majelis ilmu, dalam majelis maulid ada. Ada ceramah ketika maulid. Majelis salawat di majelis maulid ada. Salawat tadi dibaca ketika baca berjanji sarofal anam dan lain sebagainya. Kemudian majelis silaturahim ada juga di peringatan maulid. Tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara bertemu di majelis maulid. Sehingga hakikatnya malam ini kita bukan tamunya Kiai Ijam Jamaluddin, tapi malam hari ini kita menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau cerita, denger ini bukan bercanda ya, serius. Dulu di zaman tabi'in, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, ada orang yang hidupnya miskin di Mesir, ini tinggalnya di pinggir laut. Ini orang miskin kepingin sekali memperingati maulid. Maka dia kumpulkan dari hasil ngambil ikan di laut. Setiap hari dia jual ke pasar. Uangnya dia sisihkan untuk peringatan maulid. Akhirnya pada bulan maulid dia memperingati maulid Nabi Muhammad. Ini orang miskin. Kemudian pada saat hari haknya maulid, hujan turun deras. Sehingga tidak ada satu jamaah pun yang datang di peringatan maulid pada malam hari itu. Ini udah miskin, hujan lebat, ini jamaah kagak ada yang datang. Sama kalau lagi tahlil ke rumah orang miskin, sedikit yang datang. Tapi ketika tahlil di rumah orang kaya, semua pada datang. Kenapa? Berkatnya banyakan. Ngerti nggak, Bang? Ngerti apa enggak? Tapi kalau orang miskin yang meninggal dunia, Masya Allah, itu yang mimpin tahlilnya juga mau enggak. La ilaha illallah. Tapi di rumah orang kaya tahlilnya keluar naksabandia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini orang miskin, hujan lebat, tidak ada tamu yang datang maulid. Akhirnya sampai jam 12 malam, dia menangis pada Allah. Ya Allah, masakan aku telah masak, persiapan aku telah matang, tapi tidak ada tamu dan jamaah yang datang untuk memperingati maulidnya kecintaanku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tanpa diduga ada kapal laut yang mendarat di dekat rumahnya. Kemudian turun. Ini rombongan turun berpakaian serba putih, mukanya semuanya tampan. Ada satu yang sangat bercahaya yang datang pada malam hari itu. Akhirnya mengetok pintu orang miskin. Orang miskin berkata, ada apa Pak? Aku dalam keadaan lapar. Serta rombonganku, adakah nasi yang hendak aku makan pada malam hari ini? Girangnya luar biasa. Yang tadinya sia-sia, makanannya jadi mubazir, diberikan kepada rombongan tersebut, semuanya makan. Kelar makan mengucapkan terima kasih, kemudian ditinggalkan bejana piringnya, sambil keluar dibersihin dan dibenahi piringnya. Ini di bawah piring ada puluhan dinar uang emas yang pada masa Rasulullah dulu dipakai. Akhirnya dikumpulkan. Ini yang orang miskin berlari-lari. Kemudian dia katakan, Pak, wahai fulan, inilah uangmu yang tertinggal. Kata dia, bukan, ini uang untuk Bapak dari rombongan kami semua. Memang Bapak siapa? Akulah rombongan bersama dengan Rasulullah. Dialah yang paling terang cahaya mukanya, yang paling tampan di antara kami semua. Dialah baginda Rasulullah yang mendengar jeritan hatimu, kepingin didatangi jamaah dalam peringatan maulid. Ini Rasulullah dalam peringatan maulid bisa hadir di tengah-tengah kita. Cuma Allah tidak membukakan kasat mata kita. Kalau Allah bukakan, mungkin kita tahu dan kita tidak mau pulang dari majlis maulid. Kenapa? Ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika hadir dalam peringatan maulid, kita bukan menjadi tamunya Kiai Ijam Jamaluddin, tetapi menjadi tamunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita pulang di akhirat jadi bukti bahwa malam ini kita hadir karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini ada 3 bukti cinta, yang satu lagi nanti tahun depan ya. Jangan sekarang, ini udah capek banget abang. Habis semangatnya. Ya, nanti satu lagi insya Allah tahun depan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dapat bertemu lagi pada bulan Maulid berikutnya. Amin ya Rabbal. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita menjadi generasi yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Ustaz Jokar dan di sebelah saya Raffi Ahmad, ya. Nah, saya Bang Ocit Nirin, Bang Ucup, ya. Mohon pamit. Mudah-mudahan kita semua dapat ketemu lagi, ya. Insyaallah. Wallahul muwaffiq.